Kesalahan paling berbahaya dalam urusan pensiun seringkali bukan ketika hak belum dibayarkan, melainkan ketika seseorang terlalu cepat percaya bahwa semuanya sudah pasti dibayarkan. Disitulah masalah besar bermula. Begitu kabar tentang rapel, penyesuaian gaji, dan perubahan nominal penghasilan pensiun beredar tanpa penjelasan yang utuh, banyak orang mulai menghitung sesuatu yang belum tentu bisa dihitung hari itu juga. Ada yang mulai menata ulang kebutuhan rumah tangga. Ada yang mulai merasa lega sebelum ada dasar hukum yang jelas. Ada yang bahkan sudah menganggap proses administrasi tinggal menunggu transfer masuk. Padahal, dalam urusan keuangan negara, perasaan tenang yang datang terlalu cepat justru bisa berubah menjadi kekecewaan yang berat jika dasar informasinya keliru. Karena itu, bagian awal penjelasan ini tidak boleh dilewati begitu saja. Ada detail yang tampak kecil, tetapi akibatnya besar. Ada istilah yang terdengar resmi, tetapi belum tentu berarti keputusan final. Ada angka yang terlihat meyakinkan, tetapi belum tentu bersumber dari dokumen yang sah. Dan ada satu pertanyaan yang harus dijawab dengan hati-hati sejak awal. Benarkah rapel gaji pensiunan tahun 2026 sudah benar-benar dipastikan? Atau yang beredar selama ini baru rangkaian analisis, tafsir, dan potongan informasi yang dibungkus seolah-olah sudah final? Ketika yang dipertaruhkan adalah kesinambungan penghasilan pensiun, rasa aman di masa tua, biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, dan ketenangan hidup setelah puluhan tahun mengabdi, kekeliruan memahami satu informasi saja bisa berdampak panjang. Sebab ini bukan sekadar soal kabar baik atau kabar buruk. Ini soal cara negara bekerja melalui aturan, soal bagaimana hak dibayarkan lewat mekanisme yang sah, soal apakah sebuah informasi layak dijadikan dasar harapan atau justru harus disikapi dengan lebih tenang. Beberapa menit ke depan akan menentukan apakah persoalan ini dipahami sebagai hak yang menunggu kejelasan atau sekadar isu yang membuat hati terus berdebar tanpa kepastian. Perlu dicatat dengan sungguh-sungguh, penjelasan tentang keputusan resmi, dasar aturan, kemungkinan dokumen pemerintah, peran kementerian, sampai tahapan PT Taspen dan PT Asabri akan dibahas secara jelas setelah ini. Karena itu, terlalu cepat menyimpulkan hanya dari judul-judul yang beredar justru berisiko membuat banyak hal penting terlewat. Apakah benar sudah ada peraturan pemerintah yang menjadi dasar? Apakah anggarannya sudah dinyatakan siap? Apakah bank penyalur sudah menerima perintah pelaksanaan? Apakah tanggal yang ramai disebut benar-benar sudah ditetapkan? Semua pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan perasaan optimis. Semuanya harus dijawab dengan logika, prosedur, dan bukti yang tertib. Kabar mengenai rapel gaji pensiunan tahun 2026 memang kembali menjadi pembicaraan besar. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai judul informasi beredar dengan nada yang sama. Ada yang menyebut rapel akan cair. Ada yang menyatakan nominal tertentu akan masuk ke rekening, ada pula yang menegaskan bahwa golongan tertentu, terutama golongan IV, akan menerima jumlah paling besar. Beberapa informasi bahkan mengaitkan hal itu dengan nama Taspen, Kementerian Keuangan, dan keputusan pemerintah sehingga terlihat sangat meyakinkan. Wajar jika kabar seperti ini langsung menyentuh perhatian para pensiunan, terutama mantan ASN, TNI, dan Polri. Bagi banyak keluarga, persoalan ini bukan perkara ringan. Ini terkait langsung dengan urusan dapur, biaya pengobatan, rasa tentram, dan kepastian hidup di masa pensiun. Namun justru karena penting, semua itu harus dibaca dengan lebih cermat. Tidak semua kabar yang ramai berarti sudah resmi. Tidak semua informasi yang menyebut nama lembaga berarti berasal dari lembaga itu. Dan tidak semua angka yang beredar benar-benar sudah didasarkan pada aturan yang berlaku. Pertanyaan besarnya tetap sama, mana yang fakta, mana yang baru isu? Apakah benar pemerintah sudah mengunci jadwal pencairan? Apakah benar rapel akan dibayar pada waktu yang sudah disebut-sebut? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana sebenarnya cara memahami nominal yang dikatakan akan diterima oleh pensiunan dari golongan I, 2I, 3GI, sampai khususnya golongan I-Fleek? Disinilah pentingnya menarik napas sejenak dan melihat persoalan secara utuh. Kabar tentang rapel sebenarnya bukan hal baru. Hampir setiap kali muncul pembahasan mengenai penyesuaian gaji ASN, selalu muncul pula anggapan bahwa pensiunan otomatis akan menerima rapel. Seakan-akan ketika ada kabar baik untuk aparatur aktif, maka pembayaran untuk pensiunan juga langsung siap dilaksanakan. Padahal prosesnya tidak sesederhana itu. Dalam sistem pemerintahan, penyesuaian penghasilan pensiunan tidak bisa berjalan hanya karena ada wacana,
Harus ada dasar hukum, harus ada penganggaran, harus ada kesiapan administrasi, harus ada pembaruan data, dan semua itu membutuhkan waktu. Sebelum masuk lebih jauh, ada satu hal yang wajib diluruskan. Rapel bukan bonus, rapel bukan hadiah, rapel juga bukan bantuan sosial tambahan. Rapel adalah hak yang tertunda pembayarannya. Ini poin penting yang sering disalahpahami. Kalau pemerintah menetapkan bahwa penyesuaian gaji atau pensiun berlaku surut, misalnya sejak 1 Januari 2026, tetapi pembayaran dengan nominal baru belum dapat dilakukan pada bulan yang sama, maka selisih dari bulan-bulan sebelumnya tetap menjadi kewajiban negara. Ketika sistem sudah siap dan nominal baru mulai dibayarkan, kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya itulah yang kemudian disalurkan sekaligus. Itulah yang disebut rapel. Jadi, rapel bukan sesuatu yang muncul karena belas kasihan, bukan pula sesuatu yang sifatnya hibah atau kemurahan hati sementara. Ini adalah hak administratif yang pembayarannya menunggu aturan dan kesiapan sistem. Pemahaman ini penting agar para pensiunan tidak memandang persoalan ini dengan cara yang keliru. Yang ditunggu bukan hadiah, yang dinanti adalah kejelasan kapan hak itu bisa dibayarkan sesuai prosedur. Dengan cara pandang seperti ini, suasana hati menjadi lebih tenang. Fokusnya bukan pada sensasi informasi, tetapi pada kepastian proses. Kalau dipikirkan secara sederhana, logikanya tidak sulit. Ketika ada penyesuaian penghasilan yang berlaku sejak tanggal tertentu, sementara pembayaran baru bisa berjalan setelah beberapa waktu, maka selisih yang belum dibayarkan tetap menjadi utang administrasi yang harus diselesaikan. Sama seperti kekurangan pembayaran dalam kewajiban lain, rapel adalah pelunasan terhadap selisih itu. Karena itu, pembahasan tentang rapel harus diletakkan pada posisi yang benar. Ini bukan urusan kabar gembira sesaat. Ini urusan hak yang membutuhkan dasar hukum, data yang valid, dan pelaksanaan yang tertib. Setelah memahami hal itu, pembahasan berikutnya masuk pada bagian yang paling sering menimbulkan perhatian, yaitu soal golongan IFI. Mengapa setiap kali rapel dibicarakan, nama-nama seperti IFA, IVB, IVC, IVD, dan IVE hampir selalu muncul sebagai sorotan utama? Mengapa golongan ini disebut-sebut berpotensi menerima nominal paling besar? Jawabannya bukan karena ada perlakuan khusus, bukan pula karena ada keberpihakan tertentu. Ini semata-mata soal struktur, penghasilan, dan rumus perhitungan. Golongan IV merupakan jenjang tinggi dalam karier ASN semasa aktif. Untuk mencapai tahap ini, seseorang biasanya menempuh pengabdian panjang, tanggung jawab yang berat, dan perjalanan karier yang tidak singkat. Karena itu, dasar penghasilannya ketika aktif umumnya lebih tinggi dan dasar pensiunnya pun lebih besar. Ketika terjadi penyesuaian dengan persentase yang sama, hasil nominal tambahannya otomatis akan berbeda. Orang yang punya dasar pensiun lebih tinggi akan menerima selisih lebih besar. Inilah alasan mengapa golongan IV sering menjadi pusat perhatian. Sebagai gambaran sederhana, bila ada pensiunan dengan dasar pensiun ribu dan diasumsikan penyesuaian sebesar 8%, maka tambahan per bulan sekitar 160.000. Jika kekurangan itu dihitung selama 3 bulan, total rapelnya menjadi sekitar 41.40.000 itu. Sekarang bandingkan dengan pensiunan yang memiliki dasar pensiun 5.000. Dengan penyesuaian 8% yang sama, tambahan per bulannya sekitar 400.000. Jika dihitung 3 bulan, total rapelnya menjadi sekitar 1.200.000. Dari simulasi itu terlihat jelas bahwa perbedaan nominal tidak muncul karena ada golongan yang lebih diistimewakan, tetapi karena dasar pensiunnya memang berbeda. Itulah sebabnya ketika orang berbicara tentang rapel terbesar, perhatian langsung tertuju pada golongan IV, terutama subgolongan IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Namun perlu ditegaskan, perbedaan nominal ini sama sekali tidak mengurangi kehormatan pensiunan dari golongan lain. Golongan I, DY, dan terduri di tetap memiliki hak yang sama untuk dihormati sebagai warga negara yang telah mengabdi. Yang berbeda hanyalah hasil hitung berdasarkan pangkat terakhir, masa kerja, dan struktur penghasilan semasa aktif. Karena itu, tidak perlu ada perasaan rendah hanya karena nominal yang diterima nantinya mungkin tidak sebesar golongan IV. Dalam kehidupan pensiun, nilai manfaat tidak selalu diukur dari besar kecilnya angka, tetapi dari ketepatan pemanfaatannya. Tambahan yang lebih kecil sekalipun tetap berarti jika digunakan untuk kebutuhan yang penting seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, keperluan keluarga, atau tabungan. Sebaliknya, nominal yang lebih besar juga tetap memerlukan kebijaksanaan dalam pengelolaannya. Pada akhirnya, semua kembali pada cara memandang hak itu dengan tenang dan bijak.
Bagian berikutnya adalah pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu soal waktu pencairan. Banyak kabar beredar dengan menyebut bulan tertentu. Ada yang memunculkan kesan bahwa pencairan akan berjalan dalam waktu dekat. Ada juga yang menuliskan seolah-olah keputusan sudah final dan tinggal menunggu masuk ke rekening. Tetapi disinilah sikap bertanggung jawab harus dikedepankan. Sampai pembahasan ini disusun, belum ada kepastian yang dapat dijadikan dasar mutlak untuk menyebut tanggal pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026 sebagai sesuatu yang sudah final. Informasi yang beredar masih lebih tepat dipahami sebagai analisis, simulasi, atau spekulasi berdasarkan pola sebelumnya, bukan kepastian hukum yang sudah resmi diumumkan. Ada beberapa sebab mengapa kabar semacam itu bisa muncul. Pertama, banyak orang melihat pola tahun-tahun sebelumnya lalu menyimpulkan bahwa skema yang sama pasti akan terulang. Kedua, bisa saja ada simulasi internal, pembicaraan awal, atau penyesuaian administratif yang bocor ke ruang publik lalu dianggap sebagai keputusan final. Ketiga, ada konten yang sengaja memakai judul tegas dan pasti karena lebih mudah menarik perhatian, meskipun isi informasinya sendiri belum menunjukkan dasar resmi yang kuat. Dalam era digital, hal seperti ini sangat sering terjadi. Kata resmi sering dipakai terlalu cepat, padahal substansinya masih menunggu keputusan. Karena itu, sangat penting membedakan antara kemungkinan dan kepastian. Sebuah draft belum tentu menjadi keputusan. Sebuah simulasi belum tentu menjadi jadwal. Sebuah pembahasan kebijakan belum tentu berarti pelaksanaan sudah tinggal menunggu hari. Ini bukan berarti harapan harus dipatahkan. Justru sebaliknya, harapan perlu dijaga dengan cara yang sehat, yaitu dengan tidak membangun keyakinan di atas informasi yang belum benar-benar kokoh. Dalam persoalan keuangan pensiun, ketenangan yang dibangun di atas kejelasan jauh lebih baik daripada kegembiraan yang terlalu cepat dan rapuh. Lalu, mengapa proses ini terlihat lama? Mengapa tidak cukup dengan satu keputusan, lalu semuanya langsung ditransfer? Jawabannya karena yang dihadapi bukan beberapa rekening, melainkan jutaan penerima di seluruh Indonesia. Prosesnya panjang dan berlapis. Tahap pertama adalah penerbitan dasar hukum, seperti peraturan pemerintah atau aturan resmi lain yang menjadi fondasi pelaksanaan. Tanpa dasar hukum yang jelas, tidak ada uang negara yang boleh keluar. Tahap kedua adalah penganggaran. Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan dana untuk membayar penyesuaian dan rapel kepada jutaan pensiunan. Nilainya tentu sangat besar dan tidak bisa diperlakukan secara sembarangan. Tahap ketiga adalah verifikasi data oleh PT Taspen dan PT Asabri. Ini merupakan bagian yang sangat krusial. Data pensiunan bersifat dinamis. Ada yang baru memasuki masa pensiun, ada yang mengganti rekening, ada yang pindah alamat. Ada pula yang status datanya harus diperbarui agar pembayaran benar-benar tepat sasaran. Jika verifikasi ini tidak dilakukan dengan teliti, risiko salah bayar akan sangat besar. Karena itu, tahap ini membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Setelah data dianggap siap, barulah masuk ke tahap koordinasi dengan bank-bank penyalur agar sistem pembayaran berjalan rapi. Bahkan setelah semua itu disiapkan, pencairan bisa saja dilakukan secara bertahap. Ini bukan hal yang aneh. Dalam penyaluran dana ke jumlah penerima yang sangat besar, sistem perbankan memerlukan sinkronisasi agar proses tetap aman dan stabil. Karena itu, jika nanti ada pencairan yang berlangsung tidak serentak pada hari yang sama, hal tersebut justru bisa menjadi bagian dari mekanisme pengamanan dan penertiban proses. Dengan kata lain, lamanya proses tidak selalu berarti ada hambatan buruk. Seringkali itu adalah bentuk kehati-hatian negara agar hak para pensiunan sampai dengan tepat. Dalam situasi seperti ini, sikap yang paling bijak adalah tetap tenang tetapi tidak lengah. Jangan terlalu cepat larut dalam harapan yang belum final. Namun jangan juga menutup diri dari perkembangan yang benar-benar penting. Bayangkan dua keadaan yang berbeda. Pada keadaan pertama, seseorang percaya penuh bahwa rapel pasti cair pada waktu yang disebut dalam kabar yang belum resmi. Ia mulai menunggu setiap hari, membuka rekening berulang kali, dan menggantungkan banyak rencana pada sesuatu yang belum pasti. Ketika waktu berlalu tanpa perubahan, kegelisahan mulai muncul. Harapan yang semula terasa manis berubah menjadi kelelahan batin. Pada keadaan kedua, seseorang memahami bahwa kabar yang beredar masih perlu diverifikasi. Ia tetap berharap, tetapi tidak membebani dirinya dengan keyakinan yang terlalu dini. Ketika nanti ada kejelasan resmi atau dana benar-benar masuk, ia menerimanya dengan rasa syukur tanpa harus melewati masa panjang yang penuh cemas. Itulah sebabnya kemampuan menyaring informasi menjadi sangat penting.
Sumber resmi harus selalu ditempatkan di urutan pertama. Informasi yang layak dipercaya seharusnya berasal dari pemerintah, kementerian terkait, PT Taspen, PT Asabri, atau bank penyalur yang memang terlibat langsung. Di luar itu, semua informasi tetap perlu diuji. Tanggal publikasi harus dilihat. Isi informasinya harus diperiksa. Apakah hanya berisi pendapat atau benar-benar mengutip aturan yang sah? Apakah hanya mengulang wacana lama atau memuat keputusan baru? Akal sehat juga perlu digunakan. Jika ada kabar yang terdengar terlalu indah, terlalu cepat, atau terlalu besar tanpa penjelasan memadai, maka justru disitulah kehati-hatian harus ditingkatkan. Untuk menjaga ketertiban pembacaan informasi, seluruh rujukan waktu dalam pembahasan ini diseragamkan pada 20 Maret 2026. Jika ada penyebutan target, pengumuman, jadwal, atau kemungkinan tindakan administratif, semuanya diposisikan dalam standar tanggal tersebut. Penyeragaman ini penting agar tidak muncul kesan adanya tekanan waktu yang berubah-ubah dari hari ke hari. Dengan satu patokan waktu yang jelas, pembahasan dapat dipahami secara lebih rapi, tenang, dan tidak menimbulkan rasa tergesa-gesa yang tidak perlu. Bagi pensiunan golongan I, 2I, dan DTI, perlu ada ketenangan dalam menyikapi kenyataan bahwa nominal rapel yang mungkin diterima bisa berbeda dengan golongan IV. Perbedaan itu bersifat matematis, bukan perlakuan khusus. Nilai dari tambahan penghasilan tetap besar manfaatnya selama digunakan dengan bijak. Kadang yang tampak tidak terlalu besar di atas kertas justru sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari. Tambahan untuk obat, kebutuhan rumah, tabungan, atau keperluan keluarga bisa menjadi penopang ketenangan yang nyata. Yang perlu dijaga adalah rasa syukur dan kewaspadaan terhadap informasi yang berlebihan. Sementara itu, bagi pensiunan golongan IV, jumlah yang lebih besar merupakan konsekuensi logis dari dasar pensiun yang lebih tinggi dan perjalanan pengabdian yang panjang. Namun besar kecilnya nominal tetap seharusnya dipandang sebagai amanah untuk dikelola dengan hati-hati. Tambahan penghasilan di masa pensiun idealnya menjadi sarana untuk menjaga stabilitas hidup, memenuhi kebutuhan penting, dan membantu keluarga jika memang diperlukan. Dengan begitu, penyesuaian yang diterima tidak hanya bernilai sebagai angka, tetapi juga membawa ketenangan yang lebih nyata. Pada akhirnya, pembahasan tentang rapel bukan hanya soal uang. Ini juga soal cara menjaga pikiran agar tetap jernih dan hati tetap tenang. Masa pensiun adalah masa ketika seseorang berhak menikmati hasil pengabdiannya dengan lebih damai. Jangan sampai ketenangan itu dirusak oleh kabar-kabar yang belum pasti. Jika memang negara telah menetapkan hak itu melalui aturan yang sah, maka hak itu harus dibayarkan. Yang sering membedakan hanyalah waktu, tahapan, dan kesiapan pelaksanaan. Menyadari hal ini dapat membantu para pensiunan untuk tidak mudah diguncang oleh arus informasi yang tidak selalu tertib. Kesimpulan yang paling jujur adalah sebagai berikut. Kabar mengenai rapel gaji pensiunan tahun 2026 memang wajar menarik perhatian luas. Rapel, jika memang menjadi bagian dari penyesuaian yang berlaku surut, adalah hak pensiunan, bukan bonus dan bukan bantuan sosial. Besar kecilnya nominal dipengaruhi oleh golongan, masa kerja, pangkat terakhir, dan dasar pensiun. Golongan IV, termasuk IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE, sering disebut berpotensi menerima nominal lebih besar karena dasar pensiunnya lebih tinggi, bukan karena perlakuan istimewa. Sampai tahap ini, tanggal pencairan tidak boleh disimpulkan hanya dari kabar yang beredar. Yang harus diperhatikan adalah dasar hukum, keputusan resmi, kesiapan anggaran, verifikasi data, dan koordinasi teknis dengan lembaga terkait. Harapannya, semua proses itu dapat diselesaikan dengan tertib, adil, dan jelas. Semoga siapapun yang berhak menerima benar-benar memperoleh haknya tanpa kebingungan dan tanpa dibebani informasi yang menyesatkan. Semoga para pensiunan, khususnya mantan ASN, TNI, dan Polri selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan kecukupan dalam menjalani masa pensiun. Dan semoga setiap informasi yang diterima dapat disaring dengan jernih sehingga yang tumbuh bukan kecemasan yang sia-sia, melainkan pemahaman yang benar. Dalam urusan pensiun, yang menjaga martabat bukan hanya jumlah uang yang nanti masuk ke rekening, tetapi juga ketenangan hati dalam menunggu sesuatu yang memang harus datang melalui aturan yang sah.